Baik, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kendari. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kendari. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Multimedia SMK Negeri 4 Kendari. Yang terhormat Bapak, Ibu, Guru SMK Negeri 4 Kendari, dan siswa-siswi baru jurusan multimedia SMK Negeri 4 Kendari, saya ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 4 Kendari. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa bertatap muka via online menggunakan aplikasi Zoom dalam kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Negeri 4 Kendari. Baiklah, saya Dewi Puspitasari sebagai moderator yang akan memandu proses kegiatan MPLS hari ini. Adapun susunan kegiatan kita hari ini, yang pertama, pemutaran video lagu Indonesia Raya. Kedua, pembacaan doa. 3, sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kendari. 4, pengenalan kurikulum yang diterapkan di SMK Negeri 4 Kendari. 5, penyajian materi. 6, sesi tanya jawab. Dan ketujuh, penutup. Pembacaan doa oleh Bapak Mursalin SPD MPD. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan pengenalan lingkungan sekolah khusus jurusan multimedia bisa berjalan dengan lancar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Fatah, ya Rasak. Kami semua berkumpul di tempat masing-masing dalam rangka pembukaan pengenalan lingkungan sekolah khusus jurusan multimedia. Memohon kepadamu, izinkan dan ridhoilah kegiatan kami ini dalam cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, ya Qadir, saat yang menggenggam takdir bagi kami, izinkanlah anak-anak kami ini berikhtiar untuk meningkatkan kualitas menjadi calon peserta didik yang baru, yang berakhlak, berbudi pekerti luhur, yang mampu mengantarkannya menjadi insan yang mulia, yang dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim, bukalah mata hati kami dan pikiran kami dan anak-anak kami, agar kami semua mampu menerima segala kebaikan-kebaikan dari siapapun dan kapanpun. Ya Allah, ya Qawiyul Aziz, berikanlah kami kekuatan zahir dan batin, agar mereka siap dididik dan mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan dari Bapak Ibu gurunya. Ya Allah, ya Ghafar, ya Qahar. Ampunilah segala dosa, kesalahan-kesalahan kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, semua teman-teman kami yang seiman, dan terimalah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melangkah ke acara ketiga, sambutan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kendari, Bapak Dr. Andes Susi Hussein Eskom. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan, Bapak, Ibu, Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir pada pagi hari ini,
Yang saya hormati Bapak Ketua Kompetensi Keahlian Multimedia. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas 10 Multimedia, Multimedia A, Multimedia B, dan Multimedia C. Ya. Saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Panitia dalam MPLS ini, dan anak-anakku semua peserta MPLS ini saya banggakan. Saya mengajak kepada kita semua, mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini masih kita diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti semua aktivitas kita, kegiatan kita, walaupun melalui ikon ini atau Zoom meeting dalam kegiatan MPLS ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kekuatan kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti semaksimal mungkin. Anak-anakku yang saya banggakan, tidak mengurangi dari efisiensi pelaksanaan MPLS ini secara tatap muka, tetapi kita coba memaksimalkan kegiatan MPLS ini melalui virtual. Ya. Jadi harapan kami, walaupun melalui kegiatan MPLS ini secara virtual, anak-anakku semua diharapkan mengikuti sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri, supaya bisa ditelaah, ya nantinya pada saat kita akan tatap muka, tidak canggung lagi atau tidak ragu-ragu lagi dalam melihat lingkungan kita di SMK Negeri 4 Kendari. Anak-anakku yang saya banggakan, ya, sebelum kita lanjut kegiatan ini, saya buka dengan resmi dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu dilindungi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan resmi. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita lanjut arahan tentang pelaksanaan PLS ini, saya perlu sedikit pertama saya memperkenalkan pribadi sebagai Kepala Satuan Pendidikan SMK Negeri 4 Kendari, di mana anak-anakku semua sudah melihat di grup masing-masing, mulai dari TKJ, multimedia, RPR, DKP dengan tekstil dan kriya kayu. Tapi masih ada anak-anakku sebagian selalu memanggil nama ibu. Iya, selalu memanggil nama ibu. Jadi perlu saya perkenalkan bahwa nama saya memang yang lain daripada yang lain, orang beda. Ya, jadi sekarang anak-anakku sudah dapat melihat bahwa nama saya nama perempuan, tapi tampilannya adalah laki-laki. Ya. Anak-anakku yang saya banggakan, saya perlu perkenalkan juga pendamping-pendamping saya dalam melaksanakan pekerjaan di SMK Negeri 4 Kendari. Itu ada beberapa wakasek. Jadi kami di SMK 5 ada 5 wakasek, wakil kepala sekolah. Tentu ini tidak akan sama dengan di SMP-nya. Kalau di SMP itu hanya terdiri dari 3 wakasek, tetapi kalau di SMK itu ada 5 wakasek. Ya, yang salah satunya yang hadir pada hari ini, yang di samping kanan saya ini, yaitu wakil kepala sekolah di bagian kesiswaan. Dari kesiswaan di sini adalah
yang Pak Dr. Andus Abdul Rahman, yang sekaligus juga panitia pada saat PPDB dan juga di PLS ini sebagai juga penanggung jawab pelaksanaan MPLS. Beliau ini adalah akan nanti mendampingi anak-anakku semua dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ya, jadi nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan baik itu di dalam lingkungan sekolah maupun di luar dari lingkungan sekolah. Anak-anakku senantiasa berhubungan, berkomunikasi dengan wakase kesiswaan. Yang kedua, saya perlu perkenalkan kepada anakku semua sebelum masuk secara tatap muka, saya perkenalkan sebagai ketua kompetensi keahlian atau ketua jurusan di multimedia, yaitu Bapak Mutasrim Eskom. Ya, ini nanti akan mendampingi anak-anakku semua dalam mengikuti proses belajar mengajar untuk di mata pelajaran kejuruan. Jadi nanti akan dijelaskan di bagian kurikulum bahwa di mana SMK itu ada mata pelajaran umum, ada mata pelajaran kejuruan atau mata pelajaran praktek. Jadi untuk khususnya mata pelajaran praktek, ketua jurusan atau ketua kompetensi multimedia yang akan senantiasa mengarahkan anak-anakku semua. Dan yang ketiga, saya perlu perkenalkan ya, kepada anak-anakku semua yang senantiasa mewakili orang tua siswanya di sekolah, yaitu wali kelasnya, yang nanti akan selalu berkomunikasi, berdialog, ya, masalah-masalah proses pembelajaran, baik pembelajaran mata pelajaran umum maupun dengan mata pelajaran praktek. Dan kesulitan-kesulitan anak-anakku semua senantiasa akan berkomunikasi dengan wali kelasnya masing-masing. Baiklah, saya perkenalkan nantinya untuk dapat berkomunikasi, berhubungan ya, dengan wali kelasnya, untuk wali kelas 10 multimedia A, yaitu Ibu Suliani S. Mardan SPDI. Saya mohon berdiri, ada di belakang saya. Nanti anak-anak semua, kalau ada yang merasa di dalam grup ini ada kelas multimedia, nanti tinggal dihubungi saja dengan wali kelasnya. Dan yang kedua, wali kelas 10 multimedia B, Ibu Dewi Puspitasari SPD. Nah, ini sebagai moderator kita pada pagi hari ini, ya, sebagai wali kelasnya multimedia B. Dan yang ketiga, wali kelas 10 MMC, saya perkenalkan Ibu Titin Mekuo SPD. Ya, ini di belakang saya sudah berdiri anak-anakku semua, bisa lihat. Ya, setelah selesai nanti MPLS khususnya multimedia, mohon diharapkan menyusun grup masing-masing wali kelas, biar wali kelas pantau dan senantiasa memantau kepada anak-anakku semua. Karena wali kelas di sini fungsinya di dalam pembelajaran jarak jauh sebagai jembatan, sebagai narasumber untuk memberikan materi-materi pelajaran dari semua mata pelajaran yang ada. Jadi guru-guru bidang studi mata pelajaran, materinya akan mengirim melalui wali kelas, baru diteruskan kepada anak walinya. Jadi tolong anak-anak semua dan wali kelasnya nanti melalui kegiatan virtual ini bisa menyusun perangkat-perangkat pembelajarannya, menyusun perangkat-perangkat kelasnya, ketua kelas, wakil ketua kelas,
walaupun itu melalui virtual Zoom meeting. Ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semua. Dan saya di sini saya sedikit memperkenalkan SMK Negeri 4 Kendari. Tapi sebelum saya memperkenalkan SMK Negeri 4 Kendari, ada yang teman saya yang baru datang, narasumber bagian kurikulum, dan beliau sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Beliau ini adalah penyusun jadwal atau roster pembelajaran dalam kegiatan tatap muka. Jadi saya perkenalkan Bapak Dr. Andus Jupri. Ya, silakan. Nah, ini wakil kepala sekolah di bagian kurikulum. Ya, terima kasih. Ya. Baik anak-anakku semua, saya sedikit memperkenalkan SMK Negeri 4 Kendari secara garis umumnya, bahwa SMK Negeri 4 Kendari awalnya adalah SMIK, Sekolah Menengah Industri Kerajinan. Setelah nomenklaturnya berubah dari SMIK menjadi SMK, maka disebut SMK 4 ini disebut SMK urutan keempat dalam pembangunannya di Kota Kendari. Sehingga disebut SMK Negeri 4 Kendari. Tahun 1996 dibangunlah sekolah ini, awalnya SBIK, dan terdiri dari 2 jurusan, yaitu Kriya Kayu dan Kriya Tekstil. Tahun 2004 dibuka jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Tahun 2009 dibuka jurusan Multimedia. Dan tahun 2011 dibuka jurusan RPR dan Desain Komunikasi Visual, DKV. Jadi 6 jurusan yang ada ini tidak sekaligus pada pembukaan sekolah ini langsung berdiri 6 kelas, 6 jurusan, tetapi bertahap. Oleh karena itu, dalam proses pengenalan nanti kurikulum, akan anak-anakku semua mengetahui kompetensi multimedia itu apa saja yang harus dipelajari. Dan kita berharap nanti dalam mengikuti kegiatan PLS ini betul-betul diikuti dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi untuk sementara waktu saya akhiri dulu, saya serahkan dan saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan sesi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK 4 Kendari dan sekilas pengenalan tentang SMK Negeri 4 Kendari. Semoga adik-adik semua dengan mengenal sekilas tentang SMK 4 Negeri Kendari, adik-adik menjadi lebih menyukai, lebih mencintai sekolah kita bersama. Dengan begitu kita akan menjaga bersama-sama nama baik sekolah kita SMK Negeri 4 Kendari. Baiklah, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan kurikulum yang dibawakan oleh Bapak Dr. Andus Jupri. Pada Bapak disilahkan. Kali ini adalah materi kurikulum yang mana di dalamnya saya ingin memperkenalkan
memberitahukan kepada anak-anak kalian tentang struktur kurikulum yang berlaku di SMK Negeri 4 Kendari. Ada 15 mata pelajaran. Nah, nanti setelah di kelas 2 itu sisa 7. Jadi banyak yang dikurangi. Naik di kelas 3 lagi atau kelas 12 itu sisa 6. Nah, jadi itu sangat ramping, sangat mudah nantinya. Yang jelas di kelas 10 inilah yang kalian harus banyak lebih mempersiapkan diri baik secara pikiran, tenaga, karena di situ butuh pengorbanan, butuh waktu untuk belajar, karena ini ada 15 mata pelajaran. Nah, baiklah, di dalam struktur kurikulum ini 138 yang tampilan awal pertamanya, 139 yang pembagian jamnya. Ya. Jadi baiklah anak-anakku sekalian, kiranya memperhatikan di layarnya masing-masing tentang mata pelajaran yang dipelajari. Di kelas 10, itu lihat bagian atas, kelas 10, 1-2 itu menunjukkan semester 1 dan semester 2. Jadi kita sekarang berada di semester 1, kelas 10 semester 1, di kolom pertama itu. Lihat dari kiri, cocokkan dari atas, itu misalnya pendidikan agama Islam. Itu kita belajarnya nanti selama 3 jam. Jadi itu dilihat. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu hanya 2 jam. Di semester 1 2 jam, di semester 2 juga 2 jam. Selanjutnya bahasa Indonesia 4 jam di semester 1, kemudian di semester 2 juga 4 jam. Selanjutnya yang keempat adalah matematika. Matematika juga demikian, 4 jam di semester 1, 4 jam di semester 2. Ini yang kelima, sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu kita hanya belajar di kelas 10, yaitu semester 1 dan 2 selama 3 jam per semester. Kelas 12, 11, 12 itu sudah tidak belajar lagi sejarah. Berikut bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris itu 3 jam semester 1, begitu juga di semester 2 sampai di kelas 3 ini. Ya, di kelas 3 ini atau di kelas 12 itu sudah berubah jamnya menjadi 4 jam per semester. Nah, dari ke-6 mata pelajaran ini adalah yang tercantum dalam struktur kurikulum, itu namanya muatan nasional. Jadi mata pelajaran umum yang secara nasional dipelajari oleh semua sekolah yang ada. Itu. Atau kalau dikatakan biasa wajib A. Sekarang dengan berubahnya kurikulum 2013 yang sekarang kurikulum revisi kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum revisi kurikulum 2013 revisi 2018. Nah, inilah yang berlaku saat ini. Selanjutnya bagian B, muatan yang wajib B yang sekarang disebut muatan kewilayahan. Itu hanya ada 2 mata pelajaran. Yang pertama seni budaya. Ya, jadi kiranya anakku mencatat semua, ya. Seni budaya itu 3 jam 1 semester. Di kelas 11 dan 12 itu sudah tidak belajar lagi seni budaya. Jadi hanya 1 semester. Berikut yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau sering disebut PJOK.
Itu 2 jam per semester. Di semester 1 2 jam, semester 2 2 jam. Selanjutnya di kelas 12 itu sudah tidak belajar lagi. Jadi kita hanya belajar di kelas 10 dan kelas 11 masing-masing 2 jam. Untuk olahraga. Jadi anak-anakku sekalian, kiranya sampai di sini saya sudah paham, karena nanti juga saya akan munculkan rosternya, jadwal belajarnya. Jadi kita masuk di bagian C atau muatan peminatan kejuruan. Ya, di sini menampilkan dasar kejuruan anak-anakku sekalian di kelas 10, terutama di multimedia. Jadi kiranya diperhatikan bahwa inilah dasar kejuruannya nanti untuk di kelas 10, selanjutnya akan dipermantap di kelas 11 dan 12. Ini di poin C ini, muatan peminatan kejuruan itu terbagi 3. C1 namanya dasar bidang keahlian. Dasar bidang keahlian ini, jadi saya jelaskan dulu baru pindah di bawah. Dasar bidang keahlian ini ada 3 mata pelajaran. Yang pertama simulasi dan komunikasi digital. Jadi itu hanya di kelas 10 saja, semester 1 dan 2 masing-masing 3 jam. Di kelas 3 kelas 2 atau kelas 11 dan kelas 2, kelas 11 dan kelas 12 itu tidak belajar lagi. Selanjutnya fisika, ya masing-masing juga 3 jam per semester. Berikut kimia juga 3 jam per semester. Jadi inilah yang 3 yang namanya dasar bidang keahlian. Berikut C2 atau sering disebut dasar program keahlian. Ya, dasar program keahlian ini untuk multimedia ada 4. Yang pertama sistem komputer. Itu masing-masing 2 jam per semester. Kemudian komputer dan jaringan dasar juga 2 semester masing-masing 5 jam. Berikut pemrograman dasar, ini juga 2 semester masing-masing 3 jam. Jadi itu yang angka 5 di situ salah, seharusnya 3. Karena 2 semester yang digunakan itu tidak boleh berbeda total jam yang digunakan. Ya. Jadi total jam untuk kelas 10 ini adalah 46 jam. Jadi kalau di programan dasar itu 5 jam, berarti lebih 2 jam. Ya, jadi itu salah penulisan, salah pengetikan. Seharusnya 3 di semester 2. Ya. Berikut dasar desain grafis. Juga 2 semester masing-masing kita belajar selama 3 jam. Nah, di poin C3 atau kompetensi keahlian, anak-anakku tidak perlu dulu mencatat ini karena nanti belajarnya di kelas 11 dan kelas 12. Tapi kalau ini mau mengetahui, sekedar mengetahui, memahami, ya silakan. Yang jelas hanya 15 mata pelajaran untuk multimedia yang dipelajari nanti di semester 1 dan 2 ini atau selama di kelas 10. Jadi itulah susunan mata pelajaran kita di kelas 10 multimedia. Nantinya kita pelajari selama 1 semester atau 2 semester atau selama 1 tahun. Nah, selanjutnya saya akan memberikan rosternya, ya, jadwalnya untuk menjadi pedoman kita
di dalam belajar setiap harinya. Ya ini, mohon kepada anak-anakku sekalian dimanapun berada, kiranya diperhatikan rosternya. Jadi roster ini sangat sederhana. Ya, kenapa? Karena kita menyesuaikan dengan suasana saat ini, situasi corona. Jadi karena kita belajar di rumah, juga para gurunya mengajar di rumah, jadi masing-masing kita di rumah, maka si rosternya seperti ini. Perlu saya jelaskan, jadi selama corona ini, selama masa transisi dari bulan Juli sampai bulan September, inilah yang berlaku roster kita. Ya, kita belajar dalam satu hari itu satu mata pelajaran. Nah, selama tiap hari hanya satu, tapi jamnya jam 7.30 sampai 16 atau jam 4 sore. Nah, jadi itu waktunya. Selanjutnya, saya contohkan pendidikan agama misalnya, itu nanti ketemu kembali 3 minggu kemudian. Nah, jadi tolong diperhatikan, jadi minggu pertama atau nanti tanggal 20 yang dianggap minggu pertama, maka selama 1 minggu itu hanya belajar 5 mata pelajaran. Jadi hari Senin agama, hari Rabu PPKN, lihat perhatikan tanda centangnya yang kuning-kuning itu menunjukkan hari dan mata pelajaran yang kita gunakan pada hari itu. Yang ketiga bahasa Indonesia itu jatuhnya di hari Rabu, kemudian matematika hari Kamis, selanjutnya bahasa Inggris hari Jumat. Jadi kita memang hanya belajar 5 hari, hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kalau kita perhatikan pas 3 minggu ya. Jadi sampai nomor 5 itu bahasa Inggris, itu yang kita pelajari selama 1 minggu. Minggu berikutnya mulai dari sejarah ya, hari Senin, PJOK hari Selasa, simulasi digital hari Rabu, PJOK hari Rabu, simulasi digital hari Kamis, fisika hari Jumat. Nah, jadi itu minggu kedua. Ya maaf, saya minum dulu. Minggu ketiga, kimia di hari Senin, sistem komputer di hari Selasa, komputer dan jaringan dasar di hari Rabu, pemrograman dasar di hari Kamis, kemudian desain grafis di hari Jumat. Jadi dengan 15 mata pelajaran, 15 hari kita belajar dengan mata pelajaran yang berbeda. Jadi nanti minggu keempat baru ketemu kembali yang dipelajari di minggu pertama. Jadi kalau nantinya kita masuk hari Senin tanggal 20 belajar agama, maka nanti 3 minggu setelah itu baru ketemu kembali lagi agama. Tapi tidak berarti bahwa selama 3 minggu itu, ya misalnya agama tadi, kalian ditinggalkan begitu saja. Jadi yang materi yang diberikan di minggu pertama itu sudah maksudnya sudah 3 minggu kita pelajari itu. Jadi materi 3 minggu. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa kenapa belajarnya seperti itu sebentar, cuma 1 mata pelajaran lagi, ya. Tapi itu muatannya itu atau itu selama 3 minggu
dipelajari. Jadi bukan sedikit, pasti padat. Ya, karena menyesuaikan waktu yang disiapkan. Jadi saya kira demikian informasi atau penyampaian tentang mata-mata pelajaran yang dipelajari di kelas 10, kemudian roster yang digunakan di semester 1 ini menyesuaikan keadaan situasi corona, sehingga sangat-sangat sederhana rosternya. Nanti kalau berlaku normal, insya Allah saya akan memperbaharui kembali rosternya, dan mungkin dalam 1 hari itu sampai 3 mata pelajaran. Nah, itu kalau sudah normal. Jadi saya harapkan apa yang ada itulah yang kita ikuti. Mudah-mudahan bisa dan sangat bermanfaat buat anak-anakku semua. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sekilas penyampaian tentang pengenalan kurikulum yang diterapkan di SMK Negeri 4 Kendari. Baik adik-adik, kita lanjutkan kegiatan kita, masuk ke penyajian materi pendidikan karakter yang akan dibawakan oleh Ibu Samsinar Kadir, SPD. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kalian sudah masuk ke SMK Negeri 4 Kendari. Jadi, yang tadinya kita masih di SMP, sekarang kita sudah berada naik setingkat, yaitu di SMA atau SMK. Nah, hari ini kita akan berjumpa dalam kegiatan MPLS SMK Negeri 4 Kendari. Nah, saya sebagai pemateri, yaitu sebelum akan membawakan materi pendidikan karakter, sebelumnya maka ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, jadi sebelum saya lanjut, Ibu akan memperkenalkan diri, yaitu nama Samsinar Kadir, Ibu memegang mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kebetulan Ibu mengajar di kelas 10. Jadi insya Allah nanti kita akan ketemu seminggu sekali. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan masuk materi pendidikan karakter. Pendidikan karakter, apa sih itu sebenarnya? Kenapa kita harus mempelajari pendidikan karakter? Nah, kita tahu keadaan sekarang ini, pendidikan karakter itu sangat relevan dengan keadaan sekarang yang di negara kita ini mengalami krisis moral yang melanda negara kita. Misalnya, krisis yang mana sih itu? Misalnya, kenakalan remaja, kejahatan terhadap teman, atau biasa yang kita kenal dengan bully, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, lompat pagar, datang terlambat, mengkonsumsi obat-obat terlarang, menonton sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan kita dan dengan umur kita. Nah, itulah kenapa perlu sekali kita mempelajari pendidikan karakter. Nah, sekarang, apa itu pengertian karakter itu sendiri? Karakter adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, atau budi pekerti, perilaku, atau sifat dan tabiat. Nah, itu karakter yang dimiliki oleh semua manusia. Tinggal bagaimana nanti diolah menjadi karakter itu menjadi lebih baik. Nah, sekarang menurut
Thomas Likona, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Nilai-nilai etika yang inti itu yang mana sih yang menurut Thomas Likona? Yaitu jujur, kepedulian, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat. Pendidikan karakter menurut Likona itu adalah pendidikan budi pekerti yang meliputi atau di dalamnya ada 3 aspek, yaitu pengetahuan, perasaan, tindakan, atau bahasa kerennya cognitive, feeling, dan action. Kenapa harus ada 3 itu? Nah, pengetahuan berarti setelah kita ketahui, oh bahwa pendidikan karakter itu adalah watak, sifat. Nah, terus kita hayati, kita masukkan dalam diri kita sendiri. Setelah itu kita tahu bahwa oh ini yang baik, ini yang tidak baik, ini harus saya lakukan, ini tidak harus lakukan, maka diwujudkanlah dalam sebuah tindakan. Jadi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertama kita tahu, yang kedua kita hayat, kita masukkan dalam perasaan kita, kita tahu. Yang terakhir adalah kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, tolonglah simak baik-baik, diperhatikan. Kalau ada yang tidak kalian mengerti atau pahami, akhir sebentar setelah Ibu bawakan materi, tolong ditanyakan. Karena kebetulan Ibu guru PPKN, nanti kita masuk nanti, Ibu tanya, masih ingat enggak? Dan karena ini adalah pendidikan budi pekerti, berarti kita harus tanamkan dalam dirinya kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya pengetahuannya saja yang kita, oh ini pintar, ini bisa. Tetapi yang dinilai adalah, yang utama adalah harus dilihat bagaimana dia berperilaku, sikapnya. Selanjutnya kita lihat pengertian budi pekerti. Moralitas memiliki pengertian sama dengan adat istiadat, sopan santun, dan perilaku. Contoh biasa begini. Yang mana sih itu sopan santun? Perilaku. Contoh, kalau kita bertemu dengan orang, kita sapa. Berbicara dengan kita tahu membedakan mana yang tua, mana yang muda. Mana temannya kita, mana kakaknya kita, mana gurunya kita, mana orang tuanya kita. Nah, itu yang disebut dengan sopan santun dan perilaku. Jadi, induk budi pekerti. Budi pekerti adalah watak atau tabiat seseorang untuk berbuat sopan santun dan menghargai pihak lain yang tercermin dari perilakunya. Jadi, budi pekerti tercermin dari tingkah lakunya kita, apa yang kita berbuat. Jadi kita bisa baca, oh orang ini budi pekertinya baik. Kita lihat dari apanya? Dari tercermin dari perilakunya. Sama dengan wataknya. Merupakan keseluruhan atau dorongan sikap, keputusan, kebiasaan, dan nilai moral yang mencakup dalam satu istilah yang disebut dengan kebajikan. Jadi perilaku itu kita lakukan secara terus-menerus dan terus-menerus. Akhirnya merupakan menjadi pembiasaan. Ya. Jadi kita biasakan. Jadi kalau kita biasa, misalnya, saya kalau keluar harus izin kepada orang tua. Kalau enggak izin, bagaimana perasaan saya? Nanti saya dicari dengan orang tua saya, atau nanti bagaimana. Nah, kalau kita kalau kita melakukan pembiasaan itu, Mak, saya mau ke sekolah, Ma, saya mau pergi kerja tugas. Berarti orang tua kita akan tahu. Dan orang tua tidak akan was-was kemana anak saya perginya. Nah, jadi itu kalau kita lakukan secara terus-menerus, itu merupakan jadi pembiasaan. Jadi kita tidak grogi lagi. Jadi kita tertanam dalam dirinya kita perilaku yang baik. Ada 9 karakter nilai-nilai, 9 pilar berarti yang karakter nilai-nilai luhur yang bersifat universal. Yang pertama itu adanya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kita adalah warga negara Indonesia yang percaya akan adanya Tuhan. Berarti
bagaimana wujudnya itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Berarti kita melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terus kita menjaga segenap ciptaannya. Berarti kita saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Terus menjaga keseimbangan lingkungan, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kita menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya kita masing-masing dan tidak, dan menjauhi segala larangannya. Misalnya begini, kebetulan Ibu di sini adalah sebagai ketua UKS, jadi Ibu menghimbau kepada anak-anakku sekalian, apabila nanti setelah kita selesai, mudah-mudahan bisa selesai pandemik ini, kita ketemu lagi secara langsung dan belajar seperti biasa di sekolahnya kita yang kita cintai ini. Ibu harapkan, marilah kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungannya kita dengan cara apa? Buanglah, bantulah Ibu. Karena Ibu kebetulan di sini adalah ketua UKS, kita buang sampah sembarangan, tidak usahlah sampahnya orang yang kita sewotkan dulu. Yang pertama adalah sampah yang kita punya sendiri. Kita makan permen, kalau tidak ada tempat sampahnya, kita simpan dulu di saku, nanti pas kita dapat tempat sampah baru kita buang. Jadi kita simpan dulu. Nah, nanti setelah dapat tempat sampahnya baru kita buang. Yang itu berarti kita cinta terhadap segenap ciptaannya. Selanjutnya adalah kemandirian dan tanggung jawab. Mandiri berarti mampu berdiri sendiri. Senantiasa menerpa diri untuk menjadi perilaku yang tangguh. Misalnya, selalu datang tepat waktu. Selalu datang tepat waktu. Berarti misalnya kalau di sekolahnya kita ini, kita masukkan jam 7.15. Apelnya jam 6.45. Apelnya jam 6.45. Berarti sebelum jam 6.45 kita harus sudah ada di sekolah. Jangan pertama-pertamanya saja. Misalnya panas sekali, saya masuk sekolah. Pas berjalan, lama-lama semakin turun. Kalau kita lihat temannya kita yang sering datang terlambat, janganlah kita ikut. Kita cari, lihatlah yang mana yang bagus, yang itu yang kita ikuti. Itu kemandirian. Terus kalau ada tugas, kita kerjakanlah sesuai dengan tepat waktu. Misalnya dikasih tugas minggu depan harus selesai tugasnya dikumpul. Jangan lagi kita menyontek, jangan lagi kita tunggu temannya kita. Sudah kerja enggak? Nah, itu yang namanya kemandirian dan tanggung jawab. Ini harus kita tanamkan dalam dirinya kita. Sudah itu baru kita wujudkan dalam kehidupannya kita sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga adalah kejujuran, amanah, dan diplomatis. Kejujuran. Jujur ini sebenarnya susah diukur. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan dengan baik. Misalnya, kita bisa ukur, kalau ujian kita tidak menyontek. Katanya, kalau mau ke depannya nanti bagus, saya mau menjadi pejabat yang tidak korup. Maka kita mulai dari sedini mungkin. Dengan cara apa? Saya mengerjakan tugasku sendiri, boleh kita kerjasama, tetapi kita kerja kelompok. Nah, saya mengerjakan tugasku sendiri, saya dalam ujian tidak akan menyontek. Nah, itu berarti kenapa? Karena ke depannya saya mau menjadi pemimpin yang amanah, yang jujur, dan bertanggung jawab. Itu disebut kejujuran. Terus kalau kita dipesan, amanah, tolong sampaikan ini jangan dipegang sama baik, jangan diberikan kepada orang lain, ini harus sampai kepadanya. Itu namanya amanah. Berarti kita bisa dipercaya. Ya, mudah-mudahan paham. Selanjutnya hormat dan santun. Hormat dan santun. Ini menjaga perilaku hormat dan santun sebagai pribadi yang bermartabat. Misalnya menggunakan kosakata yang tepat ketika berbicara dengan guru atau orang yang lebih tua. Ibu ambil contoh. Mudah-mudahan tidak ada yang di sini. Misalnya kan begini,
sekarang ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita bertemu melalui dunia maya. Kalau kamu mau chatting sama temanmu atau sama guru, itu harus bedakan mana temanku, mana guru. Atau apalagi kalau sekarang mau bicara dalam grup, sekarang ada grupnya masing-masing. Ada multimedia A, ada multimedia B, ada multimedia C. Masing-masing ada grupnya. Nah, di dalam grup itu ada wali kelasnya. Jadi tolonglah kalian berbicara atau men-chatting sesuai pakai aturan, pakai rambu-rambu. Oh bahwa oh ini di dalam ada ini saya berbicara dengan orang yang lebih tua, sama dengan misalnya jangan asal sembarang. Hai bro, padahal ada di dalamnya ada wali kelasnya, ada orang yang lebih tua di dalamnya kita, ada gurunya kita. Nah, yang itu tolong diperhatikan itu, karena kadang nggak tahu bedakan kalau ditanya oh iya. Jadi harus kamu tahu, kalian tahu, saya ini berbicara dengan siapa? Apakah teman saya, adik saya, atau kakak saya, atau guru saya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, tolong. Jadi perhatikan itu, sekarang ini kita tidak bertatap muka langsung, tetapi melalui dunia maya. Lanjut, dermawan, suka menolong, dan gotong royong atau kerjasama. Nah, di sekolahnya kita kalau memang ya dermawan berarti suka membantu orang yang lagi kesusahan. Nah, terus kalau ada kerja bakti, ada orang yang kerja bakti di tetangganya kita atau di rumahnya kita atau di sekolahnya kita, jangan kita hanya tinggal sibuk dengan gadgetnya kita, dengan HP-nya kita. Sementara yang lain pegang sapu, lagi membersihkan. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai karakter. Ini sudah hampir hilang tolong menolong dan gotong royong. Ini sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Jadi tolonglah bagaimana kita tumbuhkan kembali 9 karakter ini tadi. Ya. Yang selanjutnya adalah percaya diri dan pekerja keras. Percaya diri dan pekerja keras. Nah, bagaimana menjadikan pribadi yang memiliki kemampuan yang cipta, rasa, dan karsa yang kuat untuk kemajuan bangsa. Misalnya bagaimana? Percaya diri. Saya akan bisa. Saya akan bisa menyelesaikan tugas yang saya diberikan. Bekerja keras, jangan cepat bosan, jangan cepat kalah. Susahnya ini PR, susahnya ini. Saya tidak bisa. Nah, sekarang kalian masuk di multimedia, bagaimana kalian bisa membuat sesuatu itu yang bisa dikenal. Jangan hanya kita melihat saja, tetapi kita tidak bisa ya menciptakan. Jadi kita lihat, oh ini bagus sekali, ini ada animenya, ini ada kartunnya, bagaimana ya cara membuatnya? Nah, itu percaya diri dan bekerja keras. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan dan keadilan. Di sekolahnya kita ini nanti akan banyak sekali ekstrakurikuler. Ada OSIS-nya, ada palang merahnya, ada pramukanya, ada Sispala, ada rohis, terus ada seni. Nah, sekarang jadi tinggal kalian mana memasuk sesuai dengan bakatnya. Nah, kalau kalian jadi pemimpin atau di dalam kelas nanti ada susunan organisasinya, saya menjadi ketua kelas. Kalau ketua kelas itu berarti dia harus adil kepemimpinan dan berkeadilan. Harus adil, jangan hanya temannya saja yang dia utamakan, yang lain tidak. Nah, yang itu. Jadi kalian masuk di dalam menjadi sebuah pemimpin itu tidak gampang. Bagaimana kalian bisa rekrut teman-temannya, bisa membawa teman-temannya, bagaimana sebuah organisasi itu bisa menjadi besar, bisa menjadi jaya. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah baik dan rendah hati. Masih disimak? Oke. Baik dan rendah hati. Baik dan rendah hati ini kita senantiasa menjaga sikap sosial dalam masyarakat dengan cara rendah hati dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Maksudnya bagaimana?
Berarti kalau rendah hati, jangan pas belajar, oh saya dapat 100, saya dapat ranking 1, kamu tidak jago. Bukan yang itu maksudnya. Jadi kita berbuatlah seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Itu. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan kerjasama, baik di lingkungan keluarganya kita, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolahnya kita, dan lingkungan bangsa dan negara untuk menjalin hubungan yang baik supaya terciptalah persatuan dan kesatuan. Yang terakhir adalah toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Toleransi. Sebagaimana kita ketahui, negara kita adalah negara yang heterogen, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, etniknya, itu bermacam-macam. Nah sekarang, kalau kita tidak mengembangkan sikap toleransi, maka tidak akan tercipta kedamaian dan kesatuan. Misalnya, kita saling menghargai antara agama yang satu dengan agama yang lain dengan cara memberikan dia kesempatan untuk beribadah. Nah, terus, jangan kita saling menghina antara suku yang satu dengan suku yang, kenapa kamu berbahasa begitu? Kenapa logatmu begitu? Padahal kita ada merupakan satu kesatuan, yaitu Indonesia. Jadi itulah 9 pilar karakter yang harus kita terapkannya secara universal, yaitu secara umum. Ada strategi pelaksanaan. Jadi strategi pelaksanaan yang ini adalah yang perlu kita lakukan untuk memulai kegiatannya kita dalam sehari-hari, yaitu pertama, sebelum memulai pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau kita keluar dari rumah, ingat tadi Ibu sudah bilang bahwa sebelum kita melakukan aktivitas atau mau keluar harus kita pamit. Jadi kita berdoa dulu, kenapa? Sudah itu kita pamit kepada orang tua supaya kita direstui, supaya kita keluar itu kita bisa belajar dengan baik, bisa menerima pelajaran dengan baik. Nah, yang kedua, tadi berpamitan, memberikan salam, senyum. Jadi sebenarnya ada 5 esi yang berkembang. Ini Ibu hanya simpan salam, senyum, dan sapa. Ada santun, sopan dan santun. Nah, kalau itu kita kembangkan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi tantangan yang semakin ini. Sekarang bukan lagi kita menghadapi peperangan, tetapi kita menghadapi lebih gawat lagi, yaitu dengan arus globalisasi. Apa saja yang kita tidak bisa lihat dengan keadaan sekarang. Contohnya, sekarang ini, kita tidak ketemu, tapi kita tidak ketemu secara langsung, tapi kita bisa melihat. Kalian bisa lihat ibu guru juga bisa lihat kalian. Nah, itu. Jadi bagaimana bisa kita kembangkan. Selanjutnya mengucapkan salam hormat kepada guru sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini hal yang pasti bukan lagi hal yang baru ya. Ini sudah biasa kita lakukan. Terus membaca buku non pelajaran sekitar 15 menit, yaitu literasi untuk pembiasaan kita membaca. Yang selanjutnya berdoa dipimpin bergantian oleh guru atau siswa. Terus menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu kebangsaan. Yang kedua, sesudah mengakhiri pembelajaran, kita wajib menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Yang selanjutnya, berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kegiatan rutin tiap minggu di sekolah. Yang pertama, kegiatan wajib seperti upacara bendera setiap hari Seninnya. Apel pagi itu mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat, kalau kita masih full day. Terus siswa piket membersihkan kelas dan lingkungan sekolahnya secara bergantian. Nah, yang piket itu jangan datang jam 6.45 dan jam 6.45 itu sudah dimulai apelnya. Berarti kita datang minimal jam 6.35. Selanjutnya kegiatan periodik, kegiatan wajib. Pertemuan wali kelas dan orang tua untuk menjelaskan visi misi dan sekolah dan aturan sekolah serta tahap belajar. Jadi untuk aturan sekolah itu nanti akan dijelaskan oleh guru BK-nya nanti.
Terus siswa dibiasakan belajar berkelompok baik di sekolah maupun di rumah. Siswa terlibat dalam masyarakat untuk melihat dan memecahkan masalah nyata di lingkungan sekolah. Pemeliharaan lingkungan sekolah. Oke. Nah, sekarang kita ini berada di masa pandemi COVID-19. Ya, kita berada di masa pandemi. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita akan menjaga kebersihan. Kebersihan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita jaga kebersihan diri kita sendiri, berarti kita akan jaga juga kebersihan orang lain. Yang pertama, ikut bertanggung jawab memelihara lingkungan sekolah secara gotong royong untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan sekolah semua personil yang ada di sekolah. Jadi semuanya, ada kepala sekolah, ada guru, TU, dan siswa. Terus kegiatan wajib, pembiasaan penggunaan sumber daya sekolah. Misalnya air, listrik, dan sebagainya secara efisien. Kalau makan di kantin, peraturannya itu ya dibayar sebelum makan. Ada sekarang kantin kejujuran. Jadi tidak perlu lagi diawasi, tetapi bagaimana? Kalau kita sudah biasa untuk jujur, kita tidak akan. Jadi kita ambil, baru kita simpan. Karena itu, jadi kita dilatih dengan kantin kejujuran. Terus membangun budaya untuk selalu menjaga kebersihan di bangku masing-masing kelas. Nah, mudah-mudahan ini anak-anakku sekalian yang baru masuk ini, mudah-mudahan menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalnya, kalau di sekolah itu ada bangku meja, laci meja itu sebenarnya tempat buku, bukan tempat sampah. Mudah-mudahan ini ya, yang siswa-siswa yang baru ini, mudah-mudahan begitu. Karena jangan sampai laci meja itu berubah fungsinya dari tempat buku menjadi tempat sampah. Di sekolahnya kita banyak tempat sampah. Apa sih salahnya kita habis makan kita buang di tempat sampah? Ya, ini harus supaya kenapa? Supaya sekolahnya kita, terutama kelasnya kita itu akan bersih. Kalau bersih berarti kita juga nyaman untuk belajar. Next. Contoh-contoh pembiasaan yang baik. Sudah tadi, membudayakan sikap antri dalam menggunakan fasilitas sekolah. Nah, sekarang karena masa pandemik, kalau kita masuk, kita lihat itu di depan pagar sudah ada tower, sudah ada tempat cuci tangan. Jadi jangan berebut, saya dulu. Jadi kita antri, kita biasakan. Jadi kalau kita sudah biasa antri, berarti kita dalam kehidupannya kita akan tertib. Penggunaan peralatan lab, sama. Nah, sekarang menjaga dan merawat tanaman di lingkungan sekolah. Jangan kita duduk karena di sekolahnya kita ini banyak bunga, ya, tanaman hias di lingkungannya kita. Jangan kita duduk cerita sambil tangannya kita tidak sadar, dicubit. Akhirnya habis kesian daunnya. Padahal bunga itu tidak mengganggu kita, dia tidak cubit kita, dia tidak senggol kita yang selalu mencubitnya. Akhirnya habis. Jadi bagaimana kita merawat? Kalau kita lihat dia kering, kita siram. Ya, itulah contoh-contoh pembiasaan. Membuang sampah tempat sudah tadi. Mencuci tangan sebelum makan. Jadi kita pas masuk masa pandemik, ingat, cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa pakai masker. Selanjutnya, apa sebenarnya tujuan utama pendidikan? Menurut pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, jadi Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional itu adalah Undang-Undang nomor 3 Undang-Undang tahun 2003. Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah tujuannya mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Jadi bukan hanya cerdas, tetapi harus memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia. Hasil penelitian sejarah dari seluruh negara yang ada di dunia menyimpulkan bahwa pada dasarnya pendidikan memiliki dua tujuan, yaitu membimbing generasi muda untuk menjadi cerdas dan memiliki perilaku yang berbudi, sama tadi yang Ibu sudah bilang. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup,
marilah kita bersama-sama menerapkan apa yang kita sudah dapat. Jadi ingat, kita sekarang sudah berada di SMA atau SMK, bukan lagi di SMP. Apa yang baik menurut kalian yang di SMP itu tetap kita terapkan, tetap kita bawa sampai ke SMA. Yang tidak bagus kita buang, kita simpankan bersamaan dengan putih birunya kita. Kita sambut dan kita songsong putih abu-abu. Mudah-mudahan kita menjadi walaupun kita ya dikatakan dengan alumni corona, tetapi Bu yakin kita menjadi alumni yang sehat, baik jasmaninya maupun rohaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda. Saya dari perwakilan dari kelas 10 multimedia kelas B. Nah, saya ingin bertanya, sekarang kan kita berada di pandemi corona dan kita itu belajar secara online. Nah, saya mau nanya, gimana caranya kita menerapkan kepemimpinan dan keadilan secara online dalam pembelajaran? Dan gimana kita juga itu menerapkan kepercayaan diri terhadap teman-teman kita gitu. Di saat pandemik ini, kita kan tidak bertemu langsung. Tapi bagaimana cara menerapkan kepemimpinan dan keadilan serta kepercayaan diri terhadap sesama teman kita. Nah, cara menerapkan kepemimpinan, ya bagus sekali pertanyaannya. Cara menerapkan kepemimpinan, berarti kepemimpinan itu kan bagaimana? Nah, kita mulai dari dirinya kita sendiri. Pada masa pandemik ini, berarti kan kita belajar online. Kita belajar secara online, setiap guru itu akan memberikan materi kepada kalian secara online. Terus, nah di situ kan secara ada keadilan. Di situ berarti kalian itu belajar bagaimana materi yang itu setelah dan mempunyai dan memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, tugas itu bagaimana caranya kalian bisa menyelesaikannya. Nah, berarti kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Nah, kita menyelesaikannya tanpa kita menyelesaikannya dengan baik, terus jangan kita meminta sama teman-teman kita, jadi supaya kita berlaku adil. Berarti kita kerja tugas itu sesuai dengan apa yang diharapkan dan dikumpul tepat waktunya. Nah, itu namanya kepemimpinan. Jadi kita belajar mulai mengatur waktu dari dirinya kita sendiri. Nah, terus menumbuhkan percaya diri terhadap teman, kepercayaan diri. Nah, misalnya, karena sekarang ini lagi masa pandemik, pribadi yang mempunyai cita, rasa, dan karsa. Memangnya sekarang banyak kegiatan-kegiatan bagaimana kita bisa menumbuhkan percaya diri dan bekerja keras terhadap diri kita. Mungkin bisa kita manfaatkan kegiatan-kegiatan ini atau cara online ini atau dunia maya ini untuk bisa kita bisnis kecil-kecilan. Misalnya membuat sesuatu karya yang kita share ke grupnya masing-masing atau melalui media sosial ini supaya kita bisa berkembang, yang itu percaya diri dan pekerja keras. Jadi kita tanamkan dalam dirinya kita sendiri dulu. Ya. Bagaimana saudara penanya? Sabda kelas 10 MMB. Ya, Bu. Mengerti. Iya, makasih. Masih ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Anwar. Saya dari kelas multimedia A. Bu, saya ingin bertanya mengenai masalah pendidikan karakter. Sekarang banyak kasus kita dapatkan di sekolah-sekolah tentang perilaku bullying, dan hal ini sangat menyimpang dari konsep pendidikan karakter itu sendiri, khususnya tentang etika dan sikap. Menanggapi hal ini, bagaimana supaya kita sebagai chain atau generasi pembawa perubahan, supaya kasus bullying tidak ada di sekolah lagi, dan mohon tanggapannya, Bu. Terima kasih Sofia. Dari kelas 10 MMA, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara mengatasi bully ini di lingkungan sekolah? Nah, itulah gunanya kita ini kan
gunanya kita mengadakan pendidikan karakter supaya kita tahu. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan ada 9 tadi pilar pendidikan karakter yang harus kita kembangkan supaya tidak terjadi ini. Jadi kalau kita memang menyadari kita bahwa kita semua ini mempunyai harkat dan martabat yang sama ya di hadapan Tuhan, dan kita menghargai bahwa kita ini adalah merupakan ciptaannya. Terus dan kita menghargai juga bahwa manusia itu di hadapan Tuhan sama. Nah, itu tidak akan terjadi hal-hal yang demikian. Kita hilangkan rasa sikap sombong. Kadang ini rasa sikap sombong bahwa kita yang lebih dari temannya kita. Kita yang lebih, saya yang bisa, saya yang paling yang biasa terjadi bully ini yang kadang terjadi kita lihat biasa ada temannya kita yang orang bilang yang lagi rame-rame di kalangan kita bilang culun. Nah, itulah yang sering dibully. Padahal mereka itu sama dengan kita. Bahkan mungkin mereka lebih mempunyai kemampuan daripada yang suka membuli. Nah, sekarang jadi dengan kita mempelajari pendidikan karakter ini, jadi kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita saling menghargai antara sesama, bagaimana kita saling bekerja sama, saling tolong-menolong, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang namanya bully ini. Ya, jadi kita harus menanamkan dalam dirinya kita. Jadi apa tadi ini yang kita pelajari, perilakunya kita bagaimana, caranya kita berbicara, menghargai antara orang yang satu sesama teman, orang yang lebih tua. Nah, ini tidak akan terjadi ini. Jadi itu tadi, jangan hanya cerdas inteleknya, tetapi harus cerdas emosionalnya. Emosinya yang mana? Yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, itu saja. Bagaimana Sofia? Bagaimana Sofia? Ya Bu, terima kasih dengan jawabannya sangat puas. Dan Nah, sekarang ke pertanyaan penanya selanjutnya, Yusmunardin. Ya, perkenalkan dulu namanya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmunardin dari perwakilan MMC. Gini Bu, saya mau bertanya, bagaimana menciptakan empati dan karakter sesama peserta didik selama belajar di rumah dengan adanya pengalaman yang berbeda? Bagaimana menciptakan interaksi dan karakter sesama peserta didik selama belajar di rumah dengan adanya pengalaman yang berbeda. Tadi itu pertanyaannya dari Yusmunardin, MC, bagaimana menciptakan interaksi dan karakter dalam belajar di rumah, selama belajar di rumah. Jadi untuk menciptakan interaksi atau hubungan antara teman dengan teman, siswa dengan guru, itu kan sekarang kita belajar secara online, secara daring. Nah, sekarang untuk menciptakan karakter itu begini. Jadi grup itu kita pergunakan memang khusus untuk kita belajar. Jangan kita sembarang mengirim hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya kita lihat. Kita masih kelas 1 SMA, baru dari SMP. Jadi bagaimana kita saling menghargai di dalam grup itu. Jangan asal mengirim ada lagi gambar yang hal-hal yang tidak sepantasnya kita kirim ke grup itu. Itulah bagaimana supaya interaksi di dalam itu di dalam grup itu bisa terwujud. Karena kan kita belajarnya secara daring. Kalau ada yang mengirim hal-hal yang tidak senonoh, maka itu karakternya itu akan tercipta. Jadi kita akan lihat karakternya bagaimana dia, perilakunya bagaimana dia. Jadi coba sekarang perhatikan itu grup-grupnya. Jadi nanti kalau ada grupnya, sekarang mungkin sudah wali-wali kelasnya akan mengarahkan, dan guru nanti akan masuk ke situ, akan memberikan materi melalui grup itu. Nah, jadi bagaimana? Tolonglah ciptakan hal bahwa grup itu untuk belajar. Jadi kita menciptakan, jadi apa yang kita tidak jelas boleh kita tanyakan melalui grup itu. Jangan mengirimkan hal-hal yang tidak sepantasnya. Oke, bagaimana Yus? Bagaimana Yus Munanda? Ya Bu, terima kasih dengan jawabannya Bu, sangat memuaskan Bu. Oke, terima kasih Yus Munardin. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang kurikulum? Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya, di SMK 4 itu perbedaan kurikulum lamanya dengan yang sekarang itu apa-apa aja? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Sabda, mempertanyakan tentang perbedaan kurikulum lama atau kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang sekarang. Jadi perlu saya jelaskan kepada Sabda yang mengajukan pertanyaan dan kepada anak-anakku semua yang mendengar, bahwa kurikulum yang kita gunakan saat ini adalah kurikulum 2013. Perbedaan kurikulum sebelumnya hanya ada beberapa, karena di dalam kurikulum 2013 itu sudah 2 kali juga berubah. Jadi kurikulum 2013 sendiri sudah 2 kali perubahan. Ada kurikulum revisi tahun 2015, ada kurikulum revisi tahun 2018. Nah, yang kita ikuti adalah kurikulum revisi tahun 2018. Nah, di mana letak perbedaannya? Itu hanya pada jumlah jam. Ada perampingan, ada juga penambahan. Jadi di penambahan itu ada di sejarah Indonesia. Itu dulu kita belajar sampai kelas 3 atau kelas 12. Sekarang dirampingkan hanya di kelas 10 saja. Kemudian olahraga, ya olahraga yang lama itu kita belajar sampai kelas 3, sekarang hanya sampai kelas 2 atau kelas 11. Itu salah satu contoh perampingan, dan insya Allah nanti di pertemuan offline-nya atau pertemuan tatap mukanya di sekolah, saya akan jelaskan lebih rinci lagi tentang kurikulum 2013 ini, perbedaannya dengan kurikulum yang sebelumnya. Bahkan kalau kita lagi akan lebih jauh ke depan, ke belakang, itu ada namanya dulu kurikulum KTSP, kurikulum 2006. Nah, itu jelas sekali perbedaannya di situ. Kalau hanya di kurikulum 2013 ini khusus, itu tadi sudah 2 kali revisi, itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Tetapi kita tidak terlalu di sana. Yang jelas kurikulum 2013 ini itulah pedoman kita, acuan kita di dalam mengikuti program belajar mengajar ini, baik secara online, insya Allah nantinya juga, maupun secara offline. Insya Allah kita akan lebih memperjelas lagi. Jadi hanya beberapa, tidak semua saya bisa jelaskan di sini, karena kurikulum lama tidak saya kirimkan ke pusat operator. Yang ada hanya kurikulum 2013 revisi 2018, yang mana saya sudah perlihatkan tadi setelah di beberapa mata pelajaran ikuti di kelas 10. Jadi untuk sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan, hanya merupakan gambaran saja. Seperti saya sampaikan tadi, insya Allah nanti di pertemuan tatap mukanya setelah normal nanti baru kita akan lebih merinci lagi penjelasan itu. Ya, Sabda bagaimana dengan penjelasan yang sudah diberikan? Ya Bu, saya sudah mengerti juga tentang sedikit gambaran-gambaran tentang perbedaan kurikulum lama dengan yang sekarang ini, yang 2013. Saya udah sedikit mengerti. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih Sabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti, perwakilan dari kelas 10 MMC. Bu, saya mau bertanya, bagaimana penerapan kurikulum dalam pembelajaran? Apakah kurikulum itu harus disesuaikan dengan keadaan sekolah? Terima kasih, Bu. Terima kasih Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhana Tulistiana dari kelas Multimedia A. Saya ingin bertanya tentang apa saja ketentuan penggunaan seragam sekolah di masing-masing hari. Oke, itu saja Rayhanatul. Ya. Baik, kita akan menjawab dari pertanyaan yang pertama dari Nur Haslinda. Mungkin ini ditujukan kepada Ibu pemateri.
Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi generasi muda yang kurang memiliki budi pekerti? Jadi kita menutup kegiatan ini dengan berdoa masing-masing, ataupun kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.